Pun nggih, siap nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita saged kepanggih malih nggih. Di bulan suci Ramadan niki Ramadan yang ke pinten niki? 16. Berarti pun sami cair ta ya dereng? Mau wis cair. Iya, mau wis cair semringah banget kena. Sami berarti kuwi beda reng. Ya, alhamdulillah. Ngantuk ya Bu ya, urung cair ta ya sing ngantuk. Seminggu maneh suwi ya semringah. Pada pertemuan kali ini saya ingin bahas sebuah tema yang mungkin jarang dibahas ya, yaitu tentang uzlah. Uzlah itu cara pengertiannya itu mengasingkan diri dari keramaian, dari hiruk pikuk duniawi. Itu uzlah. Uzlah itu sudah dicontohkan sejak zaman dahulu ya. Dulu Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika beliau awal-awal kenabian, ketika sebelum dilantik menjadi nabi, beliau itu untuk menjaga iman, untuk menjaga dari lingkungan yang jahiliyah, beliau itu kemudian pergi ke gua, menyendiri di gua Hira untuk bertafakur, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ beliau menerima wahyu yang pertama, yaitu tentang surat apa Pak Bu? Surat yang pertama kali turun Al-A'la. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat yang pertama kali turun. Ayat yang pertama turun itu tidak membahas tentang duniawi, tidak membahas tentang harta, tidak membahas tentang menikah apalagi enggak. Tapi yang dibahas tentang ilmu. Intinya Nabi kita itu mendapatkan wahyu pertama itu ketika beliau uzlah, mengasingkan diri dari lingkungannya yang jahiliyah. Itu laku zaman dahulu. Tapi di sini saya nggak ingin menyuruh jenengan pergi ke Gunung Serandil, enggak. Aduh, Kanjeng Nabi memang Gua Hira memang Gunung Serandil lah. Nang karena Arab dewekan, Arab nggawa tasbih tok, wiridan tok, jangan seperti itu. Nanti malah apa ya? Bok jenengan malah pulang-pulang malah darani orang aneh nanti. Bukan. Saya di sini akan membahas tentang uzlah yang lebih kekinian ya. Tidak harus jenengan pergi ke Gunung Serandil bertapa sendirian enggak. Tapi uzlah yang insya Allah kita semua bisa melakukan. Dan itu dalam rangka apa? Untuk membersihkan hati, untuk mensucikan jiwa. Yang pertama, saya ingin memulai dengan ayat Al-Quran itu. Yang kedua, ayat tentang uzlah. Wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Surat Kahfi ayat 16. Jadi di sini Allah memberi contoh tentang segolongan pemuda, sekelompok pemuda yang semasa hidupnya itu hidup di lingkungan yang jahiliyah, yang rajanya zalim, yang rajanya enggak beriman. Nah, untuk menjaga imannya itu, sekelompok pemuda itu kemudian memutuskan pergi ke dalam gua. Dan sekelompok pemuda itu yang terkenal sampai hari ini dengan nama sebutan Ashabul Kahfi. Dan kersane Gusti Allah ditidurkan selama berapa tahun? Selama 309 tahun. Jenengan bayangna turu sampai 300 tahun. Saking suwene.
Ya, pertama yang kita ambil dari hikmah dari ayat tersebut, untuk menyelamatkan keimanan kita, untuk menyelamatkan hati kita, menyelamatkan iman kita dari hal-hal negatif, kita harus mau uzlah, mau mengasingkan diri, mau menyendiri. Jenengan ya, coba ambil ya, dalam satu hari satu malam itu ada berapa jam? 24 jam. Jenengan ambil 1 jam atau 2 jam, ya 1 jam aja, nggak usah lama-lama. Ambil waktu itu khusus untuk jenengan sama Allah saja. Artinya nggak ada anak, nggak ada istri, nggak ada teman, nggak ada kolega, semuanya diputus dulu. 1 jam itu untuk jenengan sama Allah saja. Nah, waktu paling efektif mungkin ya, menurut banyak ulama itu ya waktu malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Waktu untuk sholat tahajud. Coba kalau jenengan mau merasakan perbedaan yang signifikan, jenengan ambil satu malam itu 1 jam aja, nggak usah lama-lama. Pokoknya pesen ring bojone, Pak, pokoknya waktu gie jam gie aja diganggu sapa-sapa. Kecuali nyong apa ya? Kecuali nyong semaput. Ya pokoknya waktu itu nyong kepengin kur karo Gusti Allah tok, ora pengen rika jelek nyong rika boy. 1 jam itu waktu untuk kita bisa berkomunikasi sama Allah. Nah, ya, ya jeleknya nggak usah. Saya ingin lebih mendekatkan sama Allah. Pokoknya sejam gue, jam 10 aja sampai jam 11 di tempat khusus sholat atau nang gudang ya kenal lah. Nang tempat ya bebas waktu itu, waktunya bebas, tapi biasanya efektif itu malam ya. Ya sepertiga malam ya, syukur-syukur lebih bagus. Aku kepengen waktu itu buat saya bermesraan sama Allah saja. Udah, titik, gak diganggu gugat. HP buang disit. Anak kon turu disit, ramane kon turu. Kabeh pokoke aja mesti ganggu. Khusus jenengan waktu itu untuk bercengkrama sama Allah. Untuk mengungkapkan semua masalah yang terjadi selama hidup sama Allah. Dan jenengan rasakan bedanya. Tapi dimulai dari sholat dulu tahajud, terus mungkin zikir, sebisanya jenengan mawon zikire. Doa sebisane. Ora saya bahasa Indonesia. Ya Allah Gusti, yang kepengin duit 1 miliar iki. Yang kepengin kolegaku tentang tentrem iki. Pokoknya bahasa Indonesia saja, yang penting jenengan bisa nyambung. Bisa connect, bisa enak bahasanya. Nah, kalau jenengan mau seperti itu, insya Allah dalam menghadapi hidup itu enggak terlalu berat. Nabi Muhammad SAW itu diperintah oleh Allah dalam surat Al-Muzammil, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Nabi kita itu disuruh sabar sama Allah itu setelah beliau qiyamul lail. Setelah beliau melaksanakan qiyamul lail, melakukan ibadah di waktu malam. Kenapa? Karena di waktu siang itu Nabi itu menghadapi masalah yang rumit banget. Karena di waktu siang beliau menghadapi Abu Jahal CS, menghadapi masalah umat yang sedemikian memusingkan, maka di waktu malam itu perlu stimulus, perlu energi yang kuat agar bisa menghadapi itu. Insya Allah jenengan mau mengamalkan ini waktu malam untuk untuk qiyamul lail, maka di waktu siang jenengan udah nggak ada masalah, udah enjoy aja menghadapi hidup. Ya Allah Gusti, saya ini hambamu yang lemah, nyawa saya itu hanya titipanin jenengan bisa ambil kapan saja. Bisa jadi sekarang saya masih hidup, besok sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga nanti ketika waktu pagi datang, kita motoran yang enak aja, takut ketabrak motor, ketabrak mobil, mati ya udah nggak apa-apa. Di waktu malam kita sudah kontrak sama Allah. Ya Allah, saya sudah menyerahkan jiwa raga saya sama jenengan. Mau engkau apakan aku nggak apa-apa, yang penting saya masih iman sama jenengan. Mau orang marah sama aku nggak apa-apa, yang penting jenengan nggak marah. Jadi di waktu malam itu kita sudah mengikat kontrak sama Allah, sudah berjanji sama Allah, pokoknya radhiyallahu anhu wa radu anhu. Yang penting Allah ridho, yang lain nggak apa-apa mau marah sama saya. Yang penting Allah ridho, nggak apa-apa saya dimarahin mertua, dimarahin nang ipar, dimarahin nang suami sendiri. Yang penting Allah nggak marah. Jadi
untuk kita bisa menghadapi beban yang terlalu penat di waktu siang atau di waktu pagi. Kita ketemu bocah-bocah mak ngumet ya Bu ya. Jelai bocah-bocah kadang lagi nang umur akeh masalah nang sekolah tambah akeh masalah. Lah di waktu malam itu jenengan buat dopingan, buat stimulus, buat tenaga yang kuat, jenengan kontrak sama Allah sehingga di waktu pagi siangnya ketika ada masalah apapun jenengan enteng lakon ini. Jenengan bisa santuy. Ini saya hanya cerita ya, saya sendiri belum bisa melakukan. Di awal kan sudah ngomong saya sudah kontrak sama jenengan. Pokoknya aku kur cerita tok. Urung tentu yang bisa ngelakoni. Apa temenan kayak gue ngomong kayak gue. Saya itu bukan ngomong bahasa saya sendiri ya, saya ngomong apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an, disampaikan oleh para ulama. Belum tentu saya bisa melakoni, belum tentu. Jare-jare kepenak mbok kayak gue tok. Tapi seenggaknya kita bisa dilatih lah ya. Itu butuh latihan. Pokoknya apapun itu di waktu malam kita curhatkan semuanya. Jenengan aja curhat nang medsos. Malah medsos sing nanggepi malah netizen. iya, garangan-garangan malah. Ya, iya. Iya. Jenengan curhat masalah bojo kok nang medsos kuwi jan. Elek-eleke wong ya. Mungkin cari itu juga Ustaz, cari apa ya? Cari pendukung. Ya, Ini jangan aibnya suami atau aibnya istri jangan diumbar di medsos, kasihan. Nanti ya di samping nggak bagus juga apa ya, itu nanti malah jadi gosip yang terus menerus. Wong wedon kayak gue ya Pak ya. Iya. Dicitok balane nyong ya. Untung ana balane siji nek ora tele bingung. Iya. Wong wedon ditakoni siji jawabe gelem selikur kok. Ono. Iya. Bu, jenengan saking pundi? Takon kaya tok jawabane, nyam ikan pasar apa-apa mundak. Mundak, pitik mundak. Kok dalamane BBM mundak gara-gara nuklir Iran karo Amerika. Takon Kang ndi kok jawabane tekan nuklir kok priye aja. Ya, oleh karena itu ya mbok takone sih jawabe selikur kok. Siji tok takone jawabane selikur akeh temen. Oleh karena itu kita butuh uzlah, butuh mengasingkan diri, butuh suasana khusus hanya saya sama Allah saja, hanya aku sama Allah saja. Ternyata nanti pada endingnya yang kita butuhkan itu hanya cuma Allah tok, anak bojo orang sing dibutuhkan. Jebule pada akhirnya buktine jenengan umpamane ngomben mati, ngomben ya suatu saat mati. Terus mati ya takoni bojone, "Pak, gelem ora mbadani nang kuburan?" Ya, bojo maning wala. Anake gelem ora mbadani nang kuburan? Ora gelem. Mertuane apa maning mertuane ora gelem-gelem mak. Agi nang dunya beboh maning nang akhirat. Pada akhirnya yang jadi teman kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bisa harapkan, yang kita rindukan hanya Allah. Yang lain itu enggak berefek apapun pada akhirnya. Makanya kita sejak di dunia itu sudah dilatih dulu. Pokoknya di waktu malam itu atau ya terserah jenengan, waktu malam ya boleh, siang ya boleh, pagi ya boleh. Pokoknya ada waktu khusus 1 hari itu aja, ambil 1 jam atau setengah jam aja. Yang mana jenengan bisa khusus bercengkrama sama Allah. Curahkan semua masalah apapun itu, serumit apapun. Gak ada masalah yang sulit bagi Allah. Pokoknya sambat nabai daripada nang medsos malah jelas. Ya. Terus saya mengambil dari kitab Hikam, uzlah itu pembersih hati. Mana fa'al qalba mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih membawa manfaat bagi qalb itu hati sebagaimana uzlah, yang dengan uzlahnya itu masuk ke dalam tafakkur. Nah, jadi kita ini membahas bukan masalah tempat ya. Bukan kita harus ke Serandil, kita harus ke gunung apa ya? Gunung Simping. Iya, Gunung Selok, Gunung Slamet, enggak, kita enggak bahas masalah tempat. Tapi kita membahas arena pikiran dan hati. Tidak ada sesuatu, ini menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama dari Iskandaria, dari Mesir, itu mengatakan tidak ada sesuatu yang memberi manfaat dalam hati, yang menenangkan hati kita kecuali dengan uzlah. Duit, ya kan, duit miliar, seneng ora atine. Seneng sedelak tok, ngobar ku tili mumet ngono-ngono, jajal bae.
Njajal kepriwe ora tahu, ketone ya angel. Ketone ya angel, ada semiliar ya ke teman ya ketone ora mungkin 1 juta lah ya. Ijik-ijik oleh 1 juta ya gue ya. Ijik-ijik bae. Jenengan tuku ciki. Berhadiah oleh 1 juta seneng ora kira-kira. Sedelatok andel seneng ae. Tapi nek uzlah, ketenangan hati itu sifatnya awet. Pokoknya bersihkan pikiran dan hati kita dengan cara uzlah, mengasingkan diri sejenak dari manusia. Itu nanti akan timbul rasa tentram. Sehingga nanti kita ketika menghadapi manusia akan enak, legowo. Malam sudah konsultasi sama Allah, sudah kontrak sama Allah, dilala paginya dilapori, "Pak, Bu, miki jenengan tuli dirasani nang wong kae, jenengan disengit nang kowe." Alah bodo amat ngono, makhluk iki. Nyong disengit wong sendunya ya ora apa-apa, sementing Gusti Allah ora sengit. Nanti rasanya akan mudah menghadapi apapun. Pak, kan jenengan suka dipateni nang wong kae lho. Kami wis gawa celurit, ngasa bedog. Wis ora apa-apa, wong membenginya wis ngomongin Gusti Allah, ya Allah hidup matiku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pokoknya semua ibadahku, hidup matiku tak pasrah nang Gusti Allah. Mau nyong dipateni kaya ngapa ya bodoh-bodoh wae ngono. Saya enggak ada masalah sama makhluk. Saya masalahnya cuma sama Allah. Nek Gusti Allah ridho nyong ridho, nek ora nyong ora. Tidak ada yang saya takutkan. Nek jenengan wis bisa sampai seperti itu, nek bisa kayak gue dadi wali nek Gusti Allah temenan. Jadi kekasih Gusti Allah. Karena ciri kekasih Gusti Allah cuma loro tok. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kekasih Gusti Allah itu ciri-cirinya salah satunya adalah tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa susah. Jadi bisa ge ora gajine orang mudun ya senang-senang bae, tenang bae. THR ora saya cari ora susah. Lah, yang tadi si penting ambekan nih. Masalah mangan gampang lah. Nyentek ramban nang buritan be kena. Jadi kita tidak disulitkan oleh hal yang sifatnya duniawi. Enjoy aja mau ngadepin apapun itu selama Allah itu meridhoi. Nah, cara Allah meridhoi sih gimana? Ya kita lihat cara syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya yang sembahyang madhep kiblat ya wis ora usah warna-warna lah. Arab diomong elek nangmu ya bodoh-bodoh wa, Arab dirasani ya bodoh-bodoh wa. Karena apa? Di waktu malam kita sudah kontrak sama Allah, sudah uzlah, sudah bercengkrama sama Allah, sudah mengikat janji. Makanya Rasulullah itu menghadapi musuh segimana kasarnya, segimana bengisnya itu enggak pernah susah. Karena apa? Beliau itu sudah diperintah sama Allah, wasbir ala ma yaquluna wahjur majrun jamila. Muhammad, sebelum kamu sabar, kamu qiyamul lail dulu, kamu malamnya salat malam dulu, sehingga kamu di waktu siang menghadapi musuh enteng. Karena sejak malam sudah kontrak sama Allah, sehingga kalau menghadapi masalah apapun itu enggak akan susah. Itu Nabi Muhammad. Kalau kita ya sidik-sidik nih dulu lah. Langsung ketone angel temen ya. Dibayangna be angel apa ning dilakoni. Bayangna tok wis angel lho, pemane lakoni. Tapi bukan berarti mustahil, itu bisa. Terus uzlah di era modern. Biqalbika ta'tazila biqalbika dar biqalbika ala hadil uzlah allati la tahtaba fiha wala tanim wala tatakabbar wala tadkhulu fi muhataratin nasi wa anta lasta tarfan fiha walilu min manittaba'aka ma'al khalqi wa tafakkur hadhiyal uzlah. Ini menurut ulama Mesir yang sekarang masih hidup, yaitu Syekh Ali Jum'ah. Dengan hatimu ya beruzlahlah dengan hatimu, latihlah hatimu untuk melakukan uzlah seperti ini. Yang dalam uzlah tersebut engkau tidak boleh mengumpat, membicarakan orang lain, tidak boleh merasa tinggi dibanding orang lain, tidak boleh merasa sombong, dan tidak boleh masuk dalam polemik-polemik yang terjadi pada orang lain. Sedangkan engkau bukanlah bagian dari mereka, maka sedikitlah untuk mengikuti orang lain dan berfikirlah, inilah yang dinamakan uzlah. Intinya dengan hati. Jadi saya bilang dari awal, kita nggak harus ke Gunung Serandil, enggak. Pokoknya mengatur suasana hati agar sebisa mungkin menjauhi hal-hal yang negatif.
seperti mengumpat, membicarakan orang lain, merasa lebih tinggi dari orang lain, itu kan hal-hal yang penyakit hati. Dengan seperti itu jelas sudah uzlah, artinya sudah mengasingkan diri dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak perlu. Jangan ikut campur urusan orang lain kalau bukan urusannya. Itu uzlah di era modern. Jadi kita kalau sebagai ya dalam semua profesi kita sudah bisa uzlah. Kalau jenengan dilalah jadi pedagang ya dagang yang jujur. Itu juga termasuk uzlah. Jenengan jadi guru sekarang ya kita semua jadi guru. Nyong beda di guru sih kok. Padahal biyen ya aku wis mandan sombong bre ya. Pokoknya jadi di guru lah. Bebeh jadi guru lah. Ketone angel temen ya, rekasa temen jadi guru. Kemudian setelah lulus kuliah barengane April saya. Terus kuliah terus coba jualan online dan alhamdulillah termasuk sukses. Tapi yang namanya nasib ya molak-malik ngejret maning. Kita kan enggak tahu jadi guru. Keterima nang ngalir zat tuh ya. Ya sih jadi guru temenan. Itu gara-gara omongane dhewek mbiyen, pupuh jadi guru. Akhirnya malah jadi guru temenan. Yang hati-hati ya, jenengan ngomong kayak gue, ngomong hal singkatan orang senang tapi padahal itu baik kok. Jenengan apa ya? Menghindari malah dilalak kersane Gusti Allah dadi gue. Bisa jadi hal yang kita tidak inginkan dulu sekarang kedaden. Iya. Ya gue mikir nyong. Jadi guru. Ya. Ya ngalami deh ya Pak ya. Alami gue. Hati-hati dari ngomongan gue. Deket-deket. Nyong ora bakal seneng kae. Jeleh ora bocah kae. Dadi bojone kok. Malah anake akeh kok. Anake akeh. Ya. Artinya dalam semua profesi kita bisa beruzlah. Uzlah itu mengusahakan sesuatu yang positif. Jenengan dadi guru, maksimalkan apa yang menjadi tugas jenengan, kewajiban kula jenengan mendidik anak kita dengan baik dan benar, terus memberi motivasi pada anak didik kita. Seorang ulama itu ada yang namanya Ibnu Miskaweh, seorang filosof. Itu pernah mengatakan seperti ini. At-tariqatu khairum minal maddah wal maddatu khairum minat tariqah wal ustadu apa ya Mbak? Bu, kelalin dah. Wal ustadu khairum minat tariqah wa ruhul ustad ahamu min kulli syai'. Kalau lebih seperti itu, seorang filosof ulama ya filosof mas seperti itu. Metode atau cara itu lebih baik dari sekedar materi saja. Terus guru lebih baik dari sekedar metode. Yang terbaik itu adalah ruhul ustad. Ruhul ustad itu spirit dari seorang guru. Jadi kalau jenengan dilalah kita jadi guru semuanya, itu yang penting itu bukan sekedar teori saja. Bukan sekedar metode silabus apalagi ya itu ya jenengannya ya. Kisi-kisi apa terus es breaking lebih ngerti di sekolah gue. Terus proyektor apa baik dinggo kabeh semua perangkat yang bisa kita gunakan di era modern demi memahamkan pada siswa, ya itu penting, itu bagus. Tapi ada satu hal yang paling mempengaruhi siswa-siswi kita. Apa itu? Yang paling bisa mempengaruhi siswa-siswi kita itu bukan silabus, bukan itu semua, bukan. Tapi satu hal yang paling penting itu adalah spirit dari seorang guru, ruhul ustad. Spirit atau motivasi yang keluar dari seorang guru. Kita hidup di zaman tahun 90-an ya. 90 jenengan ya. Apa 60? 60 Ibu? Iya, 70 ya mungkin ya 90. Kita ketika SD zaman 90-an, 60-an itu enggak ada yang kenal proyektor. Wong anu SD besi nyeker kok. Saya. Saya dulu sekolah di Bringkeng di Kabupaten. Itu berangkat nyeker Bali lewat kali kok. Karena di dekat SD saya ada kali. Kalau pulang ngendang. Di bocah sing ora lain kan enggak ana klambine. Ya dulu seperti itu. Tapi kenapa sama-sama kita sekolah, sama-sama
kita berangkat sekolah. Kok kayaknya di era sekarang, di zaman serba maju dengan segala perangkat teknologi yang sangat maju, belum bisa mencetak seperti generasi 90-an. Itu ternyata menurut ulama itu adalah ruhul ustad, ruh spirit dari seorang guru. Kita akan mengenang guru kita yang sangat berjasa atau memotivasi kita dulu. Dan itu bisa menjadi sampai sekarang diingat. Jadi jenengan ya bagus manfaatkan teknologi, iya. Ya bagus memberi materi yang hebat, ice breaking, tetek masalahnya. Tapi jangan pernah lupakan jenengan harus memberi motivasi pada murid, menanamkan spirit yang kuat pada murid, dan itu yang akan membekas bagi murid-murid kita. Nabi Muhammad SAW itu ya, tidak semua sahabatnya menjadi orang alim ya, tidak semuanya jadi orang alim. Ada yang biasa-biasa aja. Tapi hampir semua sahabatnya Nabi, bahkan semuanya itu punya spiritnya Rasulullah SAW, punya motivasi yang dibawa oleh Rasul, sehingga semuanya punya keyakinan agar bisa menyebarkan agama Islam. Dan itu yang menyebabkan Islam itu semakin besar. Nggak ada laptop dulu zaman Rasul, orang ana laptop, orang ana HP, orang ana proyektor. Jadi mau ngomong-ngomong dong. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasul itu menancap betul ke dalam relung hati murid, menancap betul dalam relung hati para sahabat. Kalau jenengan sampai seperti itu, nah murid-muridnya akan selalu terkenal jenengan. Mumbuan zaman jenengan wis tua, wis pikun, ketemu muridnya sudah di dokter, di gue kan teringat terus. Kita kan sekarang teringat guru-guru kita nih ya, zaman jenengan SD mbiyen. Padahal gue mulang ya ketemu kayak ketok orang nganggo proyektor ya ora ukur mulang tok. Kadang asuke mulang awane mung sawah gurune anu disambi warna pernah sih. Tapi apa yang mereka katakan itu begitu membekas dalam hati kita. Ya karena itu spirit yang ditanamkan oleh seorang guru, dan itulah yang paling menentukan kesuksesan menurut ulama, bukan menurut Menteri Pendidikan ya. Nah, kalau Menteri Pendidikan ya gue pokoknya dimanfaatkan silabusnya ini. Tapi kalau menurut ulama, spirit dari seorang guru yang paling menentukan kesuksesan siswa-siswinya. Pun mau kanten sing tanglet monggo. Bingung mana? Bingung. Bebas bae lah takone lah ora kudu lah. Ya. Monggo. Wonten sing tanglet. Nah, karena beli kasih baik ya. Kasih baik. Bisa dipahami nggih kira-kira nggih? Iya, materine. Ya kok nek wis paham terus dipraktekna ya alon-alon ya. Mulai engko wengi. Sing wingi urung bisa tahajud ya tok-tok melek lah. Wingi kan kudu nguyuh tok paling ya, tangi nguyuh. Lah kok nek nguyuh terus karo sikatan karo nganggo biore terus bari wudu salat rakaat. Lah engko lah urung bisa maca Quran ya wis salat bae dhisik. Bari matur Gusti nyong asu muga-muga kepenak uripe wis iki bae turu. Dilatih dhisik alon-alon ora usah kudu akeh. Tapi nek wis terbiasa seperti itu, jenengan buktikan di waktu siang nanti ketika menghadapi hidup yang rumit, sing jlimet mari dalam maning ana perang dunia ketiga. Ora apa-apa, ora wedi. Ya ora apa-apa. Nyomongine wis kontrak karo Gusti Allah kok. Pokoke hidup matiku nggo Gusti Allah wis. Arep ana masalah apa bae wis cong siap. Seperti niku. Wis penting nek uzlah itu masalah hati sama pikiran harus disinkronkan. Mau kayak bukan berarti jenengan enggak berhubungan sama orang enggak. Ya sejenak menepi sejenak ya. Ya sing dinambetkan kebulor wong pirang-pirang ya wengine khusus ora Gusti Allah tok. Bojone baru ning ganggu. Alih. Mau disit, nyotek karo Gusti Allah disit. Ngobar gue ora apa-apa ya. Tapi seenggaknya kita punya momentum khusus kedekatan kita sama Allah. Dan itu biasanya lebih jujur ya. Di waktu sepertiga malam kita lebih jujur. Syukur-syukur sampai nangis ya, sampai nangis. Ini sampai nangis kan biasanya sing bicara kan bukan lisan lagi tapi hati nurani. Unek-unek sinanjarati metu kabeh. Jenengan gak akan pernah disia-siakan ngomong jenengan curhat karo Gusti Allah. Dan insya Allah diberi jalan keluar. Ora usah khawatir.
Enggak, mau tanya? Boleh. Nek bisa terjawab Ibu. Nek ora ya wis gitu. Ya, saya pernah juga kalau sholat sunnah yang kita kerjakan itu bisa untuk menutup sholat wajib yang bolong-bolong itu benar apa enggak? Ya. Kalau pahala ya, pahala apa anu kewajiban sholatnya ya? Pahala kayak Iya. ya. Dijelaskan lah. Iya. Dijelaskan lah. Sholat sunnahnya itu yang dikenal itu sholat rawatib nggih. Rawatib itu kan sholat qobliyah, ba'diyah. Itu kenapa kita harus sholat rawatib? Bukan harus ya. Sebaiknya sholat rawatib karena untuk menembel kekurangan yang ada dalam sholat fardu. Mungkin kita dalam sholat fardu ketika Allahu Akbar pikirannya mana-mana wis liyeng. Dalam maning badan nyekel duit. Mertuane loro, parcele ya loro. Wah, pernah banget pikirannya wis. Nah, itu untuk menembel kekurangan kita yang kurang benar dalam sholat itu, kita sholat rawatib. Sholat qobliyah, ba'diyah. Ya, sunat muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dengan sholat qobliyah subuh, terus qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, itu kan semuanya dalam rangka untuk memperbaiki kesempurnaan sholat. Lah nek ora ya ora apa-apa wanu sunnah. Dilakoni ya lebih baik. Seperti niku Bu, sholat sunnah. Monggo dilakukan mawon. Makanya wong sering istiqomah melakukan sunnah, menurut hadis qudsi ya, orang itu akan matanya Allah, tangannya Allah, kakinya Allah. Apa maksudnya medeni temen gue? Jadi segala gerak-geriknya itu nanti akan dijaga oleh Allah. Nek wong seneng nglakoni kesunahan, tapi jangan pernah memvonis orang yang enggak melakukan itu salah. Kulo pun nate matur ya, jenengan ora tahajud. Tahajud pas Ramadan full. Deleng kancane turu, kayak kebo-kebo pada turu wae. Kebo-kebo pada turu. Wong wayahe Ramadan kok malah turu bae. Padahal salat sunnah. Jadi kalau kita penyakitnya menungsa, nek wis nglakoni perkara main kok ndeleng liyane ora main ki terus sombongnya metu biasane. Ora kaya nyong. Ge lho nyong ngaji siki awan-awan panas-panas keset-keset gelem ngaji. Batine nang dalan malah pada mlaku-mlaku tok. Padahal sing mlaku-mlaku ya kadang oleh nafkah, ya kadang anu gabut nang omah ngadepi bojone. Itu masuk ibadah lho. Nyabari bojone iki ibadah yo jajare. Ibadah itu enggak harus jenengan ngaji nang kene, enggak ngelamun nang ngarepan kukur-kukur ndeleng manuk pada mabur iki wis ibadah kok. Tafakur sih sabar karo daripada nyono nang jero omah padu bae karo bojone mending nang ngarepan bae karo kukur-kukur. Wis ibadah. Ya kesu ya ora apa-apa, lumrah wong wedone kudu kesu. Gue ya terus itu ya sing enjoy aja. Jadi jangan menganggap masalah itu terlalu berat ya. Maaf tadi ada istilah tafakur. Iya. Tafakur itu berpikir ya, berpikir tentang Allah, tentang keagungan Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang ya apapun itu. Yang penting yaitu bisa mendekatkan sama Allah. Contoh ya kita deleng apa ya? Enggak usah dari hal sing luar biasa, deleng wit lombok bae. Ya bisa wit lombok ya. Wit lombok maunya pertama warnanya hijau ya. Terus dadi abang sing ngeceti sapa iki. Jenenge jijik abang. Nah dari itu jenengan bisa menemukan Allah. Oh iya berarti ada zat yang maha kuasa, yang maha luar biasa, yang mengendalikan ini semua. Alam semesta ini nggak mungkin terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berpikir ya. Waalaikumsalam. Enten malih sing tanglet. Ya Ustaz. Nggih. Terkait kali uzlah ini Heeh. kaitannya dengan kalau berdiam diri di masjid. Heeh. Potong ya. Iya. Itu yang pertama, Heeh. mohon penjelasannya. Yang kedua
misalkan kita menginginkan di malam hari, tapi sebagai istri itu kan kita harus minta dari ridho suami begitu. Ya, ya. Manakah yang didahulukan Ustaz? Geng. Terima kasih. Iya, sami-sami. Yang pertama kalau berdiam di diam itu namanya itikaf ya. Oh, iya. Apakah bisa dengan uzlah? Ya bisa. Kenapa? Karena uzlah ini kan secara bahasa ini kan mengasingkan diri, menjauh dari hiruk pikuk duniawi. Jangan sampai jenengan di masjid itikaf tapi nyekel lagi HP. Ya bang meneng anteng temen lagi nguzlah apa ya? Dibuluk malah lagi bilang Facebook, bilang TikTok. Ya. Pokoknya jenengan mengatur suasana hati dan pikiran agar bisa terkonek sama Allah. Itu namanya uzlah. Kalau mau di masjid lebih bagus lagi karena itu namanya itikaf, dapat pahala juga. Terus terkait ridhonya suami ya. Apa ada suami yang nggak ridho istri seperti itu ya? Seneng banget. Katanya seneng banget lah. Yang penting aja kesuwen, aja semengidur, ya Pak. Aja semengidur, ya setengah jam apa sejam lah. Syukur-syukur mau bareng-bareng. Iya. Iya, pokoknya jangan ya. Kalau itu ridho suami, kalau itu didahulukan ridho suami dulu. Karena kayak apa, ridho suami itu ya kunci jenengan masuk surga. Tapi jadi suami aja kebangetan. Usah ngapa kayak gue ngomong di kentir kayak gue ngomong. Jangan seperti itu ya. Jadi suami juga yang perhatian. Seorang istri itu wajib mengikuti suami iya selama ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kan ayatnya seperti itu. Laki-laki itu adalah pemimpin dari perempuan. Qawwam itu artinya penegak. Selama laki-laki itu menegakkan hak dan kewajibannya seorang istri wajib mengikuti suami. Wajib hukumnya. Tapi nek ora seorang istri enggak wajib. Harusnya aturan seperti itu. Nek ora ditunaikan hak dan kewajibannya, seorang istri boleh menuntut seorang suami. Boleh, ora dinafkahi lahir batin, boleh dituntut cerai. Boleh. Bahkan dalam sejarah Islam itu perempuan itu seorang yang sangat dihormati. Bahkan ditakuti, ditakuti. Ada surat khusus dalam Al-Qur'an sing isine wong wedon tukang padu. Sing wong wedon punya otoritas kuat sampai bisa membatalkan wahyunya Kanjeng Nabi. Ini surat Mujadilah. Itu seorang perempuan namanya Haulah. Haulah itu pada zaman dahulu ketika ada seorang suami berhubungan dengan istri terus nang kono membayangkan istrinya seperti ibunya, maka akan jatuh namanya hukum dihar. Zaman dulu, sebelum ada revisi wahyu. Nah, ketika dihar itu jatuh, maka sama saja seorang suami itu menjatuhkan talak bain. Talak bain itu talak yang sudah tidak bisa dirujuk kecuali setelah menikah dengan orang lain dan orang lain itu cerai. Se-ekstrim itu pada waktu itu hukum sebelum direvisi. Maka pada waktu itu Haulah itu ketika terjadi seperti itu dan beliau digitukan sama suaminya, mungkin karena capek atau masalah yang rumit, Haulah itu dihar oleh suaminya. Dan hukum pada waktu itu ketika sowan sama Rasulullah, Kanjeng Nabi yang tes dihar nang bojoku nang Aus bin Somit kepriwe hukume. Yang jenengan dihar tidak jadi suaminya lagi, udah nggak bisa. Loh, terus protes sebagai seorang wanita lah, nyok gara-gara kayak kok jadi tolak ini sih kepriwe. Lah anakku wis gede-gede nyong wis tua, ngeliat maning wis angel. Kon kepriwe protes. Kanjeng Nabi tetap kekeh karena hukumnya seperti itu. Akhirnya tidak masah aring Kanjeng Nabi langsung munajat sama Allah. Karo Nabi ora pas langsung Gusti Allah bae jajak. Oh, wedon ngeri iki surat Mujadilah. Terus njaluk sama Gusti Allah, dewekan bersolat, langsung turun ayat qad samingallah
qaulal lati tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ila Allah. Surat Mujadilah. Telah ada seorang perempuan yang menghadap Rasul dan Allah mendengar apa yang beliau rasakan dan Allah merevisi hukum itu. Gara-gara wong wedon hukumnya direvisi jal. Orang ngeri. Apa medeni wong wedon. Kadung ngamuk, waduh dari Gusti Allah langsung lho. Langsung di-ACC kok. Iya, mulai wong lanang sekuat kate wong lanang wis ngadepi wong wedon ya wis mengkeruk lah wis. Sahabat Umar, sahabat sing terkenal kerase, waktu itu kan Khawlah sudah tua, wis ini wis tua, wis pokoknya wis ribut lah, wis elek pol. Hidup sampai zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Khawlah lewat di depan Umar yang naik kuda langsung turun, langsung sungkem. Sahabat pada gumundang, kowe ngapa sing Umar ini? Wong ini ku diwedeni. Kiye, wong kiye sing tau ngrevisi hukumnya Kanjeng Nabi. Sing tau Gusti Allah pengen ngasih ngrevisi hukum gara-gara wong kiye. Surat Mujadilah. Ya, surat yang terkenal dalam Al-Qur'an. Makanya laki-laki ya punya jenengan kewajiban ridhone suami, tapi seorang suami juga diwajibkan wangasyiruhunna bil ma'ruf untuk mempergauli istrinya dengan baik, untuk apa ya? Untuk hidup bersama istrinya dengan hidup yang baik. Jenengan harus wajib manut suami ketika suami menegakkan hak dan kewajibannya. Nek ora jenengan kudu wani bantah kuwi. Mulai dari nang Gusti Allah ngono. Hati-hati bae sing lanang. Selalu wedon gelar sajadah. Wis terus salat kayak gini donga ya wis lah. Gonjang ganjing langsung. Iya. Terus enten sing tanglet malih. Nggih. Suamine terlalu berharap istrinya baik sih sunah-sunah. si kepriwe ya? Suaminya kepengin bojone sembayang terus iki ya. Aduh. Apa sih ya, Jan? Keluarkan suaramu, Mbak. Selalu menuntut seorang istri melakukan kesunahan ya. Ya dituntut balik baik, Bu. Termasuk hal yang sangat diharamkan ya, yang diharamkan banget sama Islam itu mewajibkan perkara yang tidak wajib dan membolehkan perkara tidak boleh. Mewajibkan perkara yang nggak wajib, contohnya sholat duha yang nggak wajib ya. Oh diwajibkan itu diharamkan banget sama Islam loh. Jadi Islam itu proporsional. Nek wajib ya wajib, sunnah ya sunnah. Tapi ketika mau lakukan sunnah ya monggo. Berarti nek cara kula jenengan ya tinggal melihat sudut pandang yang lain. Bukan terus ngomai bojone ki pak cara pak imam kayak pas minum ngaji nggo senjata malah jenengan nek mewajibkan hal sing wajib kuwi haram hukume aja kayak kuwi bu nyoyo ketentuan nyoyo diburu nang bojone jenengan. Waalaikumsalam. Iya. Monggo. Tidur lagi juga enggak apa-apa. Iya. Nah. Ya, jenengan coba pakai ini, pakai resep niki, resep uzlah. Resep uzlah itu kan tadi kan di awal saya bilang kita untuk menjadi stimulus untuk menghadapi masalah yang terjadi esok hari. Suaminya kongkon kayak gue terus,
Jenengan ambil sisi positifnya baik, berarti kita itu disuruh untuk melakukan ibadah terus. Apa ya, untuk kepengen kita jadi orang yang lebih baik, makanya kita selalu disuruh gitu. Jadi ambil sisi positif tok baik. Jadi kita nggak bisa menyamakan suami jenengan harus suaminya yang lain, karena berbeda suami beda karakter. Nek domiku malah ngamuk, malah ngasah beduk, ya aja diomong kayak gue, itu mau ya, ya Pak, sami nawatona kulo nderek jenengan, ya moga-moga dadi lantaran kulo diri-diri jenengan, kalau dibijiti sikile. Tapi nek suamine model sing ora galak, sing biasa ya domongi bae jenengan wajib sing ora wajib ya haram hukumnya Pak. Oh iya alhamdulillah nyong dadi ngerti ilmune. Tergantung bojone. Tergantung bojone. Oleh karena itu, ya ini resep uzlah. Apapun masalah kita yang terjadi dalam hidup kita, di waktu malam kita sudah kontrak sama Gusti Allah mewadukan itu semua. Insya Allah ketika pagi menjelang sore terus siang kita dihadapkan masalah yang sedemikian rumit, kita akan lebih legowo. Karena di waktu malam kita sudah kontrak sama Allah, sudah memasrahkan apapun yang terjadi sama Allah. Sehingga bojone ngamuk kayak ngapa, ya enteng-enteng wae. Ceritane ya, nek nyong ya urung bisa nglakoni. Serene kayak gue. Dia kembali ke itu, jenengan coba uzlah. Ngoncati kekurangan diri sendiri. Jadi jangan melihat kesalahan orang lain terus. Wong dheweke be juga kakek salah kan. Nah, kalau di waktu malam lebih jujur kita. Wis dhewekan, wis ora wis mengilang suara apa-apa kan biasanya hati nurani lebih bisa keluar. Oh iya jebule nyong salah itu papakai. Di papakai itu bener ngomongin nyong barang main. Jadi ngomongin barang elek. Bu nyolong bae, gue malah elek. Kayak nyolong nang kotak masjid bae bu. Dulu ora konangan anu kudungan iki. Ora konangan iki. Kan dadi elek. Ngomongin barang main iki gitu. Nanti kita lebih jujur sama hati kita. Enggak gampang menyalahkan orang lain. Seperti itu. Terus, nanti tahu malih? Ya ini. Iya. Yang turu juga ibadah ya, jangan jenengan anggap katanya turu orang ngaji mau ganjaran orang nang. Turu ini ibadah loh. Maning sampai ngomong ora kaya nyong. Ora kaya nyong, gue sing salah. Nah itu ya supaya kaya ngaji. Bagaimana Kalau buatan main-main ya, ini ayat Quran ngomong kayak gitu. Wamin ayati mana mukum fil lail. Salah satu tanda kebesaran adalah tidur. Loh, barang turu kok jadi. Iya, karena dengan tidur itu kita melakukan ibadah yang tidak kita duga. Contohnya kita nggak maksiat, kita nggak mabok, nggak nyolong, nggak nyuri, nggak zina. Nah, itu kan ibadah. Daripada melek ngrasani tok, nah gue malah mending suka turu bae kan. Iya. Terus juga kalau kita tidur itu kan kita tidak punya kendali sama diri kita. Nggih mboten, jenengan bisa ora turu karo gawe mendoan bisa ora bisa. Tapi kalau kita melek kayak gini, kita sepenuhnya seolah-olah mengendalikan diri kita sendiri, membayangkan sing ora-ora. Loh, nyong ngemben kepengin dadi wong sugih, bojone 5 akur kabeh. Mobile 10, lah warna-warna, memaksakan kehendak, memaksakannya bukan ranah kita. Tapi dengan kita tidur, kita tidak punya pilihan apapun, tidak punya kuasa atas diri kita, sehingga itulah yang menjadikan kita hamba yang lemah. Bisa jadi kita tidur bergora melek maningnya bisa. Tangi-tangi sing kita hadapi itu bojone tapi mungkar nakir kan bisa baik. Jadi tidur itu termasuk ayat atau kebesaran Allah. Jadi makanya kata ulama itu enggak ada yang namanya mubah.
Mubah itu dalam hukum fikih itu menurut sebagian ulama enggak ada. Karena dengan kita melakukan perkara mubah, kita dalam waktu itu juga meninggalkan maksiat. Dengan turu orang maling, orang zina, orang rampok, orang rasani, itu ibadah. Itu. Boleh turu kabeh esuk. Ya orang kayak gue, dijauh sisi positif aja terus turu bae. Turu jam 3, tangis setengah 3 ya mumet sih lah. Semoga ada lagi yang tanya. Sambil sih Ge. Ide lama nih gue nutup terus gue melaku nyetar motor. Setengah 3 loh. Nyong arep musila disit. Arep bertafakur. Bapak karo tau takon apa ya? Mau tau takon ya. Pak siapa jenenge? Aku dikira apa? Itu nek uzlah itu harus tidur dulu apa tidak? Ini Uzlah tidur di sit. Enggak Bu. Uzlah itu enggak harus tidur dulu, kok malah kebelabasan. Yang penting jenengan cari suasana itu, waktu khusus yang jenengan bisa tafakur sama Allah, itu tok. Enggak harus di sit. Enggak disarankan tidur. Artinya kalau uzlah itu kita bukan berarti menghindar orang lain, enggak. Mengatur hati dan pikiran kita agar selalu positif, jangan negatif. Jadi mengosongkan, mengasingkan hal-hal negatif dalam hati kita. Berarti kita sambil jadi guru ya bisa beruzlah. Jadi guru ya orang apa ya, melakukan tugasnya guru yang baik itu juga uzlah, karena dalam rangka membersihkan hati, menjauhi hal-hal yang negatif. Jenengan jadi nak mulang kan orang mungkin nyolong kan. Waktu mulang orang mungkin nyolong, orang mungkin zina, orang mungkin apa ya, mateni wong kan orang mungkin. Seenggaknya dengan kita melakukan sesuatu yang positif itu, kita terhindar dari hal-hal yang negatif. Sing enjoy bae, disyukuri, sing ikhlas. Terus enten malih? Tapi nggih. Gimana sih caranya agar doa-doa kita itu dikabulkan? Padahal kita sudah tiap hari doa seperti itu, terus itu kan katanya kita jangan pernah berhenti berdoa gitu. Terus, tapi kok kenyataannya itu doa yang kita minta tidak diberikan, malah yang tidak kita minta dikasih. Itu kita menyikapinya gimana? Iya. Yang pertama masalah doa itu, yang pertama kita harus menanamkan iman yang kuat dalam diri kita. Terus harus bisa tahu posisi kita. Kita itu makhluk, Allah itu sang kholik. Yang namanya makhluk itu lemah, yang sang kholik itu berkuasa. Ada kalanya jenengan doa itu dikabulkannya nanti. Atau kalau enggak dikabulkan, di akhirat nanti dikabulkan, diberi pahala yang melimpah. Atau ada kalanya jenengan berdoa itu menurut Allah itu enggak bagus kalau jenengan disembadani. Sumpama ya dulu kemarin saya menceritakan apa ya, cerita Salabah. Jenengan doa ya Allah nyong apa dadi wong sugih. Dilala dadi wong sugih malah kelalen ora Gusti Allah, ora zakat, ora. Berarti itu kan harusnya tidak, sebaiknya tidak dikasih. Dengan kita tetap kayak gitu ae, sugih orang melarat orang. Dia mau kayak gue, sugih ya orang, melarat ya orang, nang tengah-tengah lah. Setidaknya bisa lebih bersyukur. Tidak sombong. Bisa jadi kalau kita jadi orang kaya malah jadi sombong. Orang kenal orang batiri, orang kenal orang sedulur. Jadi pada akhirnya memberatkan hisab kita di akhirat. Dengan kita jadi orang biasa-biasa baik, malah itu menjadi lebih baik buat kita. Terus itu menjadi bukti bahwasanya kita manusia yang lemah, tidak bisa mendikte Allah. Kalau Allah mengabulkan doa kita, bukti bahwasanya Allah zat yang maha pengasih. Kalau Allah enggak atau belum mengabulkan doa kita, bukti bahwasanya Allah zat yang maha kuasa, kita nggak bisa ngatur. Di awal kan kayaknya kemarin saya pernah cerita apa ya, pokoknya wis mending doa baik sebagai wujud kita manusia yang lemah. Perkara dikabulkan atau enggak itu bukan urusan kita. Tapi Allah sudah berjanji akan mengabulkan, tapi dalam bentuk apa kita nggak tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang menurut kita baik belum tentu itu baik menurut Allah,
Dan apa yang menurut kita jelek belum tentu itu jelek menurut Allah. Jadi kita manusia adalah hamba yang sangat lemah. Terus niku. Ayat tadi di surat itu apa ya? Membahas tentang suami istri, wa ngasyiruhuna bil ma'ruf fa ngasa an taqrahu syai'an. Apa ya terusnya Bu ya? Kelalen ya Allah. Wa yaj'alu fi khairan katsira. Salah. Kamu berbuat baiklah dengan istri. Bisa jadi apa yang menurutmu itu buruk dalam diri istrimu itu menjadikan kebaikan buat kamu. Jadi bapak-bapak nggih, nek deleng bojone kowe perilakunya mungkin tidak mengenakan, itu bisa jadi itu yang baik buat dia malah. Nek ora malah jadi buruk. Iya. Nek bojone terlalu sopan malah bahaya. Terlalu apa ya, lemah lembut, terlalu sopan karo wong liya malah bahaya. Ana wong lanang mertamu, monggo ngersaken mlebet kula damelaken unjukan. Mbok ajeng papung. Ora lah kowe. Mbok senjat, monggo bojone. Mola nas-nas sida. Ya golek dewek lah ngono. Apri kon golekna kowe. Kalau api mau. Kudu watone nyong ngontene Quran kok terus. Surat berapa ayat? Surat apa ya? Buka lalen nyong lah lalen. Pokoknya iki lah. Apa yang menurut Wangasa anta syai'an wa yaj'alu fi khairan katsira. Wangashirhuna bil ma'ruf pertama itu ayatnya. Ya pokoknya apa yang ada dalam diri istri yang mungkin dipandang jelek menurut suami itu jangan-jangan Allah meletakkan kebaikan di situ. Jadi apa ya? Kita itu sebagai manusia kan bolak-balik hatinya ya. Kadang sekarang bilang A, besok bilang B. Sekarang C, besok D. Kita nggak konsisten sebenarnya jadi manusia. Jadi manusia itu kita nggak konsisten. Biyen tau sengit banget, jebule sih seneng. Biyen lah nyong dadak dadi guru gitu, dijeleh lah. Ora sugi-sugi dadi guru. Pada akhirnya setelah dirasa jebule kepenak ya, saya menemukan keluarga baru di sini. Saya menemukan yang tidak ditemukan oleh orang lain nih. Jadi guru saya jadi jalan ketemu jodohnya lah mungkin. Jadi guru jadi jalan saya bisa dekat dengan murid-murid ya. Ada ketentraman yang tidak bisa kita bayar dengan uang gitu. Jadi hal yang menurut kita mungkin awalnya itu enggak baik, cempuleke baik. Ya saya dulu juga seperti itu, jadi guru ya bayangannya ya sore enak banget ya. Tapi bahasa saya rasakan ada kepuasan batin, ada apa ya, yang tidak saya temukan mungkin di tempat lain gitu. Mungkin di pekerjaan lain gitu. Yang tidak bisa dibayar dengan uang, walaupun duitnya cilik. Gitu. Walaupun tapi kan enggak segala sesuatu itu dinilai dari uang, dari materi. Jenengan bisa guyub di sini itu kan merupakan suatu luar biasa ya. Daripada jenengan kerja nang kantor gajinya seminggu 10 juta, bendina domai bose di cakar-cakarin nang batire ya suka jadi guru banget. Penyakitan stroke mati. Ya malah kayak gue akhirnya, Bu. Jadi guru kan ya uripe manjan suwe lah. Batire main-main. Terus wis dilatih sabar sejak jadi guru, gajinya cilik, ketemu bocah angel, jadi sabar. Hatinya wis tentrem. Deyan ya. Deyan apa deyan? Hanya pandanglah sesuatu dari sisi positifnya, jangan dari sisi negatifnya. Yang negatif terus ya pikiran kita pasti akan selalu menjurus ke hal yang negatif. Ngertinya mbiyen yang sekolah ora SPD lah. Jadi apa kuliah nang jurusan ekonomi sih jadi wong sugih. Belum tentu. Katanya wong sing sugih-sugih ya sih uripe ora tenang kan pirang-pirang. Sing ketone wong melarat biasa-biasa bae malah uripe tenang. Saya itu banyak berkaca sama orang-orang yang mungkin kelihatan orang itu orang yang remeh, orang yang tidak ada artinya. Saya belajar ikhlas itu bukan pada kiai, bukan. Saya menemukan rasa ikhlas yang begitu membekas dalam hati itu ketika delang ini dodol pecel. Dodol pecel. Saya suatu hari pergi ke pasar ya, Pasar Kliwon dulu. Saya benar-benar menemukan teori ikhlas yang sangat membekas. Ini untuk pecelnya lah.
Pinten Mas, tuku 5.000 bae. Cerita. Ya nyong sing penting nang kene anu golek apa rezeki, kena ngunyangoni putune, karo kena nggo sangu ngaji. Loh, dari seorang perkataan nenek aku langsung tersadar atine. Ya Allah, nini sing wis tuwa, nini itu kok ya. Bisa sedemikian rupa menata hatinya mencari rezeki demi hal yang segitu mulia. Bisa nyangoni putune, bisa nggo sangu mangkat ngaji titik. Jadi orientasi hidupnya itu hanya kepada hal-hal yang positif. Bukan yang jadi bakul pecel, main bisa tuku pajero ora. Katone ora, yang main bisa tuku gelang tekan segulu kabeh, kebegelang kabeh ora. Kepengin ngono ketok, lah nyusi penting bisa nyangoni putu, ora bisa ngusangu mangkat ngaji. Tek nang ati langsung rasa. Nyong sing santri iki urung karuan bisa kayak gue pola pikire. Nyong oleh duit ya kepengen duit sing akeh. Sing santri lho bendina ngaji, bendina dijejeli kitab, pola pikirnya belum tentu sampai seperti itu. Terus nini sing bodoh boleh maca Quran bi angel. Wong cita dhewek kula maca Quran ora saged, Mas. Waca be denda-denda ora jelas. Tapi nyok kepengen tetep angkat ngaji. Rasa semangat itulah yang luar biasa hebat. Di saya menemukan ikhlas itu bukan pada teori, bukan buat pada sosok ulama alim, bukan, tapi pada seorang nini bakul pecel. Tok kowe. Mungkin jenengan ya bisa seperti itu juga. Ini enggak harus apa ya. Banyak di sekeliling kita yang bisa menjadikan kita tersadar. Terus niku. Pun nggih pun lebih ya waktune. Yang salah karep nguji lagi itu. Subhanallah.